Di balik upaya melestarikan burung-burung di Indonesia, konservasi medis memegang peranan yang sangat penting. Melalui pemeriksaan kesehatan, perawatan, dan rehabilitasi, banyak spesies yang dapat kembali hidup sehat di habitat aslinya. Dari kebutuhan akan ruang konservasi yang terintegrasi, Jakarta Birdland pun hadir sebagai pusat edukasi, perlindungan, penelitian, dan perawatan satwa. Di tempat ini, ilmu pengetahuan, pariwisata, dan pelestarian alam bertemu dalam harmoni menghadirkan program kesehatan, rehabilitasi, dan perkembangbiakan yang memastikan setiap burung memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik. Untuk memahami lebih dekat bagaimana upaya medis konservasi ini dijalankan, kita akan mendengarkannya langsung dari seorang dokter hewan yang berada di garis depan konservasi ini. Oke, terima kasih. Nama saya Dr. Hewan Lucia Rahmawati, sering dipanggil Lucy. Kemudian saya mulai bekerja di Taman Impian Jaya Ancol dari tahun 2016. Oke, sebenarnya lembaga konservasi kita itu tidak muncul karena dari JPL dulu, tetapi sudah ada dari tahun 1974. Tetapi disahkan atau mendapatkan surat resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu di 2004. Kegiatan konservasinya itu ada meliputi sebenarnya kan termasuk dalam menjaga kesehatan, kemudian memonitor, kemudian juga ada hal yang kemudian juga perkembangbiakan ya, mengontrol perkembangbiakan. Jadi memang salah satu tugas lembaga konservasi adalah juga melakukan perkembangbiakan terutama untuk satwa-satwa domestik ya, satwa-satwa endemik, satwa-satwa Indonesia gitu. Beberapa hewan yang misalnya kalau hewan-hewan yang bukan asli Indonesia seperti maco ya kita membeli gitu ya, kalau yang impor gitu ya. Tapi kalau yang hewan-hewan yang dilindungi oleh oleh negara itu kita semua diberikan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam gitu. Macam-macam ya. Ada yang diberikan memang sehat gitu, tapi ada juga yang diberikan itu kondisinya kurang sehat. Karena memang biasanya kan itu adalah hewan-hewan sitaan. Nah, kita nggak tahu tuh dari pemilik sebelumnya seperti apa. Jadi ada yang mungkin salah perawatan sehingga ketika nyampe di sini kalau burung misalnya bulunya kurang bagus gitu. Jadi atau kondisinya mohon maaf cacat gitu ya. Jadi ada beberapa yang memang tidak selalu sempurna gitu. Tetapi yang jelas adalah hewan-hewan yang tidak bisa dilepasliarkan. Biasanya seperti itu. Banyak sih ya, ada burung kakak tua gitu ya. Karena burung kakak tua itu kondisinya itu ada yang tidak semua bisa ditampilkan di depan gitu. Ada yang harus kita rawat memang di belakang karena memang ya seperti tadi ternyata kita diberikan ke kita itu dia kurang baik gitu. Tadi yang saya bilang kondisinya cacat, sayapnya patah gitu-gitu. Jadi tapi kita harus merawat kan gitu, memberikan perawatan yang sama seperti yang ada di depan teman-teman semua yang ada di sini di exhibit gitu. Jadi mau di karantina maupun di exhibit itu perawatannya sama. Hanya kan memang hal-hal yang kurang sempurna itu kita nggak bisa tampilkan gitu. Nanti akan menjadi sorotan kurang baik dikiranya. Padahal kita terimanya juga kayak gitu.
Biasanya kalau gangguannya itu di misalnya parasit gitu ya, karena memang dia kan di apiari ini dilepaskan gitu ya. Jadi dia makan ya memang di alam, seperti di alam begitu. Tapi walaupun kita sediakan secara baik gitu. Nah itu parasit seperti cacing gitu ya. Kemudian juga jamur gitu. Kan kita tidak bisa, walaupun kita sediakan makanannya ini yang makanan bagus, kemudian diberikan pagi dan sore, tetapi dia juga kadang-kadang mengambil makanan yang lain yang ada di area ini gitu. Sejauh ini sih masih bisa tertangani gitu. Semua spesies itu perawatannya spesial gitu. Artinya misalnya kalau kita harus tahu paru bengkok misalnya seperti itu, jenis makanannya itu variasinya harus benar-benar bervariasi gitu. Harus disesuaikan. Karena paru bengkok itu walaupun dia kan ada besar, ada kecil, ada sedang ya. Nah itu beda-beda tuh makanannya gitu. Kalau yang kecil berarti pakai millet gitu ya, harus disesuaikan. Kemudian kalau yang besar berarti butuh selain jagung, kuaci misalnya gitu. Tapi ada juga kita sampai biji ketapang gitu kita berikan gitu. Kita sesuaikan dengan kebutuhan nutrisi yang sebenarnya gitu. Kalau misalnya elang gitu ya kita sesuaikan dengan dia misalnya habis dengan daging, dengan ayam gitu ya, DOC, kita pakai DOC. Kemudian kalau yang seperti ada tertentu yang kayak seperti mungkin Buffy fish all itu yang burung hantu itu ya, itu juga harus dengan ikan ya kita sesuaikan dengan ikan. Jadi semua itu disesuaikan perawatannya, tiap-tiap spesies memang diperhatikan gitu. Dan kemudian yang paling penting adalah enrichment-nya ya kan, pengayaan untuk supaya dia gak bosan gitu. Jadi kalau makan gak itu aja gitu, ada variasinya gitu. Jadi pentingnya edukasi. Nah, di situ perannya edukasi. Jadi ketika para pengunjung itu mau wisata, itu tidak hanya wisata saja, tetapi juga disampaikan nilai konservasinya. Jadi ada itu, maka kita ada education guide khusus menjelaskan kondisi-kondisi apa sih yang kita lakukan untuk menjaga konservasinya, terutama burung-burung asli Indonesia, gitu kan. Jadi supaya selain para pengunjung mengenal jenis satwanya, tapi mereka juga ada paham nilai konservasinya seperti apa dan menjaganya seperti apa, gitu. Jadi itu perannya teman-teman atau tim edukasi seperti itu. Selain dengan memberikan informasi yang lain gitu. Semua sebenarnya kalau hewan-hewan yang dilindungi semua itu memang atas izin dari izin dari Balai Konservasi Sumber Daya. Walaupun misalnya ada penyerahan dari masyarakat, gitu ya. Tetapi prosedur itu harus ditempuh tuh. Jadi kita nggak bisa tuh terima dari masyarakat langsung ke kita gitu, nggak bisa. Tapi harus melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk ini loh, ada penyerahan dari masyarakat. Nah, diketahui oleh mereka. Jadi istilahnya nggak boleh ilegal, nggak boleh ilegal. Jadi tetap harus melalui prosedur. Kemudian untuk hewan atau satwa yang dilindungi oleh negara. Tetapi untuk beberapa hewan yang impor begitu ya, yang seperti impor itu kita menyampaikan juga, melaporkan, karena kita melaporkan akan menambahkan satwa ini gitu. Jadi tetap harus ada pelaporan. Kita 3 bulan sekali ada pelaporan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kita sudah ada MOU gitu ya, MOU dengan
beberapa universitas, salah satunya Universitas Gadjah Mada gitu. Kemudian yang kedua dengan sekarang itu apa, BRIN ya? Oh iya. Ya, dengan BRIN. Jadi kalau tempat untuk belajar sih magang-magang dari segala universitas sudah ada, tetapi yang memang sudah ada MOU-nya Universitas Gadjah Mada, Universitas Syahwala, dan kemudian juga dengan BRIN kita. Kalau teknologi kayaknya masih mencari ya gitu, menyesuaikan, karena kan di aviari ini nggak mudah untuk menempatkan apa. Tapi kalau misalnya spesies baru mungkin gitu, mungkin karena kan harus memperkaya koleksi ya untuk melihat apakah. Jadi kita juga melihat masih cukup nggak ini kita tambahkan koleksinya gitu, areanya, mempertimbangkan itu. Kemudian yang kedua, koleksi apa yang dibutuhkan untuk menjadi pengetahuan buat pengunjung gitu. Itu aja sih pertimbangannya, tapi kemungkinan ada. Baik.